Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Ratna. Dan seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dendam Ratna. Nih makanan lo. Makan dulu Gih, tadi katanya lapar, ucap Yanto sambil menyodorkan sebungkus makanan dan minuman. Taruh saja di situ, nanti gue makan, ucapnya Udin dengan pandangan kosong. Temannya pun merasa aneh dengan sikap Udin. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih 23 menit. Temannya pun sudah berhanyut di alam mimpi mereka masing-masing. Tetapi Udin kini belum bisa tidur, lalu ia memutuskan untuk pergi ke taman sekedar jalan-jalan. Dan sesekali ia duduk sambil melamun. Tengah malam Agus pun merasa tenggorokannya sangat kering. Saat ia mau minum, minuman yang tadi sore ia beli ternyata minumannya habis. Lalu ia pun pergi ke kantin membeli minuman dan beberapa camilan. Duh, habis lagi airnya. Mana gue haus banget lagi cok. Aduh, beli aja deh ke bawah, gumam Agus pelan takut mengganggu temannya yang sedang tertidur. Selang beberapa menit kemudian, ia pun sudah membeli air minum dan kini ia berjalan melewati taman. Saat melewati taman, ia seperti melihat temannya yang sedang duduk di bangku sana. Din, ngapain lo belum tidur? Malah kelayapan gini malam-malam, ucap Agus sambil menghampiri dan duduk di sampingnya. Tidak ada jawaban darinya. Agus pun mengambil air yang tadi ia beli lalu meminumnya dan mengambil camilan menawarkan ke Udin. Pantas lo betah banget di sini. Ternyata seindah ini pemandangannya. Nih, gue tadi beli air sama camilan, ucapnya kepada Udin. Namun saat ia berbicara ke Udin, Udin sama sekali tidak menatapnya. Ia pun pasrah lalu ia mengatakan kalimat lagi sambil memegang pundaknya. Din, ini gue bawa camilan. Lo pasti lapar kan, belum makan? Katanya. Namun saat Udin menoleh ke arahnya, ia kaget, jantungnya seketika berhenti. Ia pun melotot menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Ternyata itu bukan Udin. Itu adalah sosok yang bertawa dengan mengerikan. Aku yang saat itu melihatnya pun langsung pingsan. Kukira tadi yang duduk di sampingku Udin. Ternyata itu adalah arwah Ratna yang sedang bergentayangan. Namun di sisi lain, Udin baru selesai dari kamar mandi. Ia sudah fresh, tidak memikirkan kejadian tadi sore dan juga tadi. Dia juga sempat berjalan-jalan di area taman dan ia juga sempat melihat Agus duduk di taman. Tapi tiba-tiba, ia saat itu kebelet kencing, jadi ia pergi mencari kamar mandi dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, sorot matanya mencari keberadaan temannya kesana kemari. Ia pikir Agus sudah pergi terlebih dahulu. Namun saat ia melewati taman, ia melihat ada orang yang tergeletak di bawah bangku taman. Tanpa ada rasa takut pun aku menghampiri orang itu dan ternyata, Agus, ngapain dia tidur di sini? Ucapku sambil berusaha membangunkannya. Weh, bangun Gus, bangun, pindah kamar aja Ge. Ucapku sambil menepuk-nepuk pipinya dengan pelan. Hening tak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, aku pun menuntun Agus sampai ke kamar Mamat. Lumayan lama untuk sampai ke kamar. Padahal jaraknya tak begitu jauh, mungkin karena ia berjalan melewati tangga darurat dan menuntun temannya, jadi memakan waktu lebih lama dari biasanya. Sesampainya di kamar Mamat, ia berdiri di ambang pintu sambil menatap Yanto dengan heran. Lo dapat minum dari mana toh? Bukannya minumnya habis? Tanya aku kepada Yanto. Yanto pun menoleh dan menjawab. Lah, tadi gue dikasih tuh sama Agus. Dia baru aja beli air minum sama mie ayam tadi, jawabnya sambil terus minum. Ngarang lo, ini gue sama Agus. Ya bener aja lo,
Dapat minum dari siapa? Ucap Udin dengan heran. Gue dapat dari Agus. Lo kali yang salah bawa orang, Din. Nih lihat. Ucapnya sambil melihatkan minum dan makanan yang konon katanya ia dapat dari Agus. Tok, lo gak salah lihat kan? Tanyaku terbata-bata. Coba lo lihat lagi benar-benar. Ucap Udin berusaha meyakinkan Yanto bahwa itu bukan makanan dan minuman asli, melainkan itu darah dan cacing yang sedang dimakan Yanto. Yanto pun saat itu melihatnya dengan benar. Hah? Matanya pun terbelalak melihat apa yang sebenarnya ia makan. Kini perutnya merasa mual dan ia langsung berlari ke kamar mandi, berusaha memuntahkan minuman dan makanan yang tadi ia telan. Makanannya pun ia berhasil muntahkan. Dan benar saja hanya ada cacing dan juga darah. Yanto pun saat itu sangat speechless. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat pasi. Teguh yang sedang tidur nyenyak, kini tidurnya pun terganggu oleh ketiga temannya. Ada apa sih ribut-ribut? Udah malam bukannya tidur malah ribut. Ucapnya sewot sambil matanya terpejam. Ketiga temannya pun menghiraukan ocehan Teguh dan mereka semua melanjutkan tidur dengan pikiran yang kalut. Keesokan harinya, Teguh pun bangun lebih awal dari teman-temannya. Ada dasar kebo. Udah pagi belum pada bangun juga. Ucapku sambil berjalan ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Namun ada kejanggalan yang ia alami pagi ini. Saat Teguh sedang menggosok gigi, aku sambil melihat diriku di pantulan cermin yang ada di balik pintu kamar mandinya. Awalnya masih baik-baik saja, tapi saat aku mencuci muka, aku seperti melihat ada sosok di belakangku. Siapa itu? Tanyaku dalam hati sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, batinku dengan sendiri. Aku pun melanjutkan mencuci muka aku lagi dan aku kembali melihat ke cermin. Hah? Ratna? Gumamku seakan tak percaya. Sosok itu pun lalu tertawa sambil ingin mencekik leherku. Tawanya menggelegar di telingaku. Aku berusaha melawan, namun hayal sosok itu tidak bisa disentuh. Ia terus menyerangku hingga dahiku terbentur tembok dan mengeluarkan darah segar. Aduh, perihnya. Ucapku merintih. Setelah ia puas membuatku kesakitan, ia pun langsung lenyap dari pandanganku. Aku tak ingin berlama-lama lagi di kamar mandi. Di saat yang bersamaan ia pun lenyap dan aku pun keluar dari kamar mandi. Namun aku dikejutkan kehadiran Agus. Ya ampun. Lo ini bisa gak sih gak usah ngagetin? Kaget tahu. Ucapku sewot kepada Agus. Hening tidak ada jawaban dari dia. Sokol banget sih lo. Gak jawab gue ngomong, langsung main pergi aja. Gue yang masih sewot pun langsung pergi meninggalkan Agus. Namun lagi-lagi aku dikejutkan. Loh, Gus, bukannya tadi lo ke kamar mandi dah? Kok udah ada di sini? Tanyaku dengan bingung. Kapan? Gue aja baru bangun Gu. Jawabnya sambil mata yang masih mengantuk. Berarti tadi. Batinku saat itu merasa ketakutan. Tak ambil pusing, aku pun langsung gabung dengan temanku yang baru pada bangun itu. Lalu aku menyuruh mereka untuk cuci muka terlebih dahulu. Sana-sana pada cuci muka dulu. Udah siang juga. Keburu dokternya kesini. Ucapku yang diiringi anggukan oleh mereka. Sambil menunggu mereka pun aku bermain game di ponselku. Tak butuh waktu lama mereka semua akhirnya sudah rapi dengan pakaiannya masing-masing. Kita tinggal nunggu bokap nyokapnya Mamat. Habis itu kita pulang kan? Iya, kita tunggu dulu aja di sini. Jawab Udin kepada Yanto. Selang beberapa menit kemudian orang tua Mamat pun datang bersama dokter dan juga perawat. Permisi, kalian semua boleh keluar terlebih dahulu. Pasiennya akan kami periksa. Silakan, bisa ditunggu di luar. Ucap perawat itu. Mereka semua pun pergi meninggalkan ruangan itu kecuali dokter dan juga perawatnya. Terima kasih ya, sudah mau bantu kami jagain Mamat. Tante sudah menemukan pendonor buat Mamat. Jadinya tadi kesini sekalian sama dokter. Ucap ibunya Mamat keempat teman anaknya. Iya sama-sama tante.
Alhamdulillah deh kalau tante sudah dapat pendonornya. Ngomong-ngomong, tante dapat pendonor dari sayembara? Tanya Teguh penasaran. Iya, tadi ada yang inbox saya. Lalu saya kesini sekalian sama orangnya. Pas dites, alhamdulillah cocok darahnya. Jadi langsung diambil hari ini juga. Jawab nyokapnya panjang lebar. Oh, gitu ya tante. Singkat cerita di sisi Aldo. Aldo pun langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada pengumuman sayembara itu. Dering ponsel berbunyi. Ada yang nelpon. Siapa ya? Nomornya kok asing? Gumam ibunya Mamat. Tak butuh waktu lama teleponnya pun sudah dijawab. Halo? Dengan siapa di mana ya? Halo, saya Aldo. Ngomong-ngomong, apakah masih nyari pendonor ya Bu? Sebelumnya sudah dapat yang cocok apa belum Bu? Saya menawarkan diri. Siapa tahu darahnya saya cocok buat anak ibu. Ucap Aldo dengan panjang kepada ibunya Mamat. Oh iya, alhamdulillah kebetulan belum ada yang cocok. Nanti kamu bisa langsung ke rumah sakit X ya, buat dicek darah dulu. Jawabnya dengan nada yang gembira. Baik Bu, nanti saya ke sana, ucapku kepadanya. Ya sudah, nanti saya tunggu di ruang tunggu ya. Baik Bu, saya tutup dulu. Alhamdulillah, untung belum ada yang cocok. Ini kesempatanku sih. Semoga saja cocok darahku. Lumayan kan? Jadinya nanti aku minta biar gak bayar kontrakannya lagi. Jadinya kan gak usah bayar. Ucapku dengan menghayal. Aku pun langsung bersiap-siap ke rumah sakit X. Karena aku adalah pendatang baru di sini, jadi belum begitu paham jalannya. Aku pun memutuskan untuk naik Gojek agar sampai ke rumah sakit X. Tak butuh waktu lama, ojek yang aku pesan pun tadi sudah sampai dan aku pun langsung pergi ke alamat yang sudah ia kirimkan tadi. Saat sampai di depan rumah sakit X, aku pun langsung mengirim pesan chat ke orang uang tadi bahwa aku telepon, lalu ia memberitahukan agar aku langsung masuk saja ke lab khusus pengambilan darah. Bagaimana nak? Apakah sudah siap? Tanyanya kepada aku. Insya Allah siap, jawabku dengan gugup. Baik Pak Dokter, ini orang yang akan mendonorkan darah untuk anak saya. Silakan Pak, ucapnya ke dokter yang ada di depanku. Baik, mari ikut saya ke dalam, ajak dokter itu kepadaku. Aku pun mengekori di belakang dokter itu dengan gugup. Pasalnya ini baru pertama kali aku akan mendonorkan darahku untuk orang lain. Silakan duduk, ucap dokter itu. Aku pun mengikuti arahannya, lalu aku duduk di kursi yang berhadapan dengan dokternya langsung. Dan darahku mulai diambil untuk dicek terlebih dahulu. Golongan darah kamu cocok dengan yang dibutuhkan saat ini. Apakah kamu sudah siap untuk diambil darahnya? Tanya dokter kepadaku. Jujur aku belum siap, namun demi menghemat uang tabunganku, aku pun memberanikan diri menjadi pendonor untuk orang lain. Saya sudah siap Pak, ucapku sambil menghela nafas panjang. Baiklah, langsung saja kita mulaikan. Setelah beberapa jam kemudian, aku pun sudah keluar dari ruangan tadi. Kini aku sedang menunggu ibu dan bapaknya Mamat ke kamar inap anaknya. Gimana? Tadi lancar? Tanya ibu bapaknya kepadaku. Alhamdulillah Om, Tante, jawabku dengan nada lemas. Ini uang buat kamu. Sana kamu beli makanan dulu di kantin, biar tidak lemas. Saya mau pergi jenguk anak saya dulu ya. Terima kasih ya, sudah mau jadi pendonor buat anak saya, ucap tante itu kepada aku. Iya Tante, sama-sama. Soal sayembara nanti kita bicarakan di rumah saya ya. Kamu nanti pulangnya nunggu saya selesai saja. Kini gantian bokapnya yang berbicara. Iya Om. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Kamu baik-baik. Iya, makasih banyak ya Om. Mereka pun hanya membalas dengan agukan saja. Jadi itulah siapa orang yang mendonorkan darah kepada Mamat. Ya udah Tante, kita pulang dulu ya, pamit Udin kepada ibu bapaknya Mamat. Iya,
Hati-hati di jalan ya, ucap ibunya Mamat. Bentar-bentar, ucapnya Bapak Mamat menghadang kita pulang dulu. Lalu ia menyerahkan amplop coklat untuk kita semua. Ini, saya ada sedikit rezeki. Semoga aja cukup untuk kalian semua. Anggap saja ini bentuk terima kasih dari kami, karena kalian sudah bantu menjaga Mamat seharian. Makasih banyak ya Om. Iya sama-sama. Kita juga udah nganggap Mamat kayak saudara sendiri kok Om. Jadi tidak apa-apa, santai aja. Kita permisi dulu ya Om, jawab Udin sambil mengambil amplop itu. Iya, jawabnya dengan singkat. Saat di perjalanan tidak ada yang membuka suara. Mereka semua hanya dalam pikiran masing-masing dan akhirnya pun Udin membuka suara. Gue mau cerita tentang kejadian semalam. Cerita aja Din, biasanya juga kan langsung cerita. Tapi kali ini beda Gu. Ya udah Gi, sok atau cerita. Jadi semalam gue tuh digangguin makhluk halus. Sosoknya kayak Ratna, ucap Udin dengan pelan. Lah serius loh, gue juga sama. Semalam ada yang gangguin, timbal Agus. Gak lo doang kali, gue juga iya. Barusan tadi pagi malah. Gue kok ngerasa ada yang aneh ya. Soalnya gak kalian doang yang diganggu, gue juga sama. Semalam diganggu. Apa jangan-jangan Ratna jadi dendam ya sama kita? Tanya Yanto yang merasa janggal. Mana mungkin sih? Iya kan gadis lugu. Emangnya bisa gitu dendam? Lagian kan dia juga sudah mati, jawabnya Agus. Ya gak tahu juga sih, bisa jadi sih gitu, ucap Teguh menjawab Agus. Semalam tuh pas gue di kamar jagain Mamat sendiri, gue digangguin. Makanya pas kalian datang, gue kelihatan kayak orang stres gitu. Ya gimana gak stres ya? Dengar ketawanya aja bikin teringat yang mulu. Di telinga tuh ditambah lihat mukanya yang udah hancur gitu. Ya jadi tambah kepikiran lah gue, ucapku menceritakan kejadian yang semalam terjadi. Gak sampai di situ aja, dia kayaknya punya dendam deh sama kita-kita. Sampai kita digangguin gitu ya gak sih? Tanya aku kepada ketiga temanku. Iya juga sih, apalagi gue semalam, buset, merinding sekujur tubuh gue dah. Emang lo kenapa Gus? Pas gue habis dari kantin beli minum sama camilan, gue kayak lihat lo duduk di taman sendirian sambil bengong. Pas gue samperin, lo tuh diam mulu, gak ada omongannya. Terus ya gue inisiatif tuh buka botol minum yang gue beli gitu kan, buat lo, siapa tau lo kan haus ya kan. Pas lo balik badan, gue pingsan. Yang gue lihat tuh cewek mukanya hancur, matanya melotot, berlumuran darah. Ya mirip Ratna lah kalau dilihat-lihat, jelasnya kepada kami. Wah, parah sih. Gue malah lebih parah dari kalian, ucap Yanto kepada teman-temannya. Parah gimana coba? Tanya Agus yang tak kalah penasaran. Masa semalam gue makan minum punya dedem dah. Ampun banget deh. Mual gue kalau inget semalam, ucap Yanto kepada teman-temannya. Makan punya dedemit? Maksud lo gimana? Tanya Teguh kepada Yanto. Jadi tuh semalam gue kebangun, gue lapar banget kan, sama haus juga. Terus gue lihat Agus bawa minum sama makanan. Ya gue yang lapar pun langsung ambil makanannya dong. Dan begitu memperhatikan juga dia pucat apa kagak. Ya saking fokusnya sih, gue gak tahu itu dia tiba-tiba hilang kemana. Terus tiba-tiba Udin datang sama Agus yang dituntun sebelahnya. Nah di situ gue ngerasa mulai ada yang aneh dong. Terus Udin bilang gini, lo dapat makan sama minum dari mana? Bukannya habis ya? Terus dengan entengnya gue jawab, dari Agus lah. Nah itu siapa yang di samping lo? Terus Udin jawab, ngarang lo, jelas-jelas ini Agus. Tadi gue lihat dia pingsan di taman. Nah gue di situ masih gak percaya kan. Terus Udin nyuruh gue lihat. Dan bener, makanan sama minumannya pas gue lihat, bener coy, itu bukan makanan sama minuman asli. Ternyata darah sama cacing. Ya gue di situ langsung shock kan, ke kamar mandi muntahin semuanya.
Gak nyangka banget gue sumpah. Kok bisa gitu ya? Setelah menceritakan yang Yanto alamin, seketika hening kembali. Yanto pun merasa Teguh belum cerita pun ia menagihnya. Nah Go, lu kan belum cerita. Tadi pagi lu kenapa? Tanyanya kepada Teguh. Gue juga sama kayak yang kalian lihat. Gue pas tadi cuci muka, gue lihat di pantulan cermin ada arwah Ratna cuy. Nyermain banget. Ih, ucap Teguh bercerita. Gue yakin sih ini pasti Ratna dendam sama kita, ucap Udin membalas ucapan Teguh. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah masing-masing. Dan mereka pun kembali aktivitas seperti biasanya. Di sisi lain Aldo pun masih menunggu orang tua Mama di kantin. Kembali kepada Aldo. Lama banget sih mereka ya. Bosan gue nunggu-nunggu. Gumamku kepada diriku sendiri. Tak lama kemudian orang tua Mamat pun menghampiriku di meja kantin paling pojok. Aku sengaja ambil meja yang paling pojok karena untuk menjauh dari keramaian. Tempatnya pun lebih enak dipandang. Om, Tante, udah selesai? Iya nak, sudah. Kamu belum makan nak? Tanyanya Tante kepadaku. Belum Tan, nunggu Tante biar barengan. Jawabku seadanya, walaupun sebenarnya aku sudah sangat lemas menahan lapar. Om Tante mau makan apa? Biar saya yang pesenin, tawarku kepada mereka. Samakan saja sama punyamu. Ya udah, saya pesanin dulu ya. Mbak, panggilku memanggil pelayan sambil melambaikan tangan. Pelayan itu pun menghampiriku lalu aku memesan beberapa makanan untukku dan mereka. Nasi goreng 3 ya mbak, lemon tea-nya 3, sama milk crepes-nya 1 ya mbak. Baik, saya ulangi, nasi goreng 3, lemon tea 3, milk crepes-nya 1 ya, ucap pelayannya kepadaku. Iya mbak. Baik, terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya, ucap pelayan itu lalu pergi menjauh dari meja yang kami tempati. Oh iya nak Aldo, kamu mau hadiah sayembaranya apa? Kamu boleh minta sepuas kamu kok. Tante sama Om bakal nurutin permintaan kamu, ucap tante itu. Aku cuman mau Tante sama Om bayarin uang kontrakan aku selama aku di sini Om. Tan, bisa kan? Tanyaku pelan takut mereka tidak setuju. Udah itu aja, gak mau yang lain lagi? Tanya Om itu. Iya Om, udah itu aja. Udah lebih dari cukup kok. Memangnya kamu ngontrak di mana? Tanya tante padaku. Di rumah tingkat Gang C, Tan. Loh, itu kan yang punya rumah kontrakan Om sama tante. Ya ampun. Ya sudah, nanti uang kontrakannya yang udah kamu bayar saya kembalikan aja. Mau di DF apa cash? Tanyanya kepadaku. Terserah Om saja sih, mau TF apa cash? Ya udah, Om TF aja ya. Sudah masuk belum? Sudah Om. Makasih ya Om. Loh Om, ini kok kebanyakan. Saya TF balik aja ya Om. Ucapku yang menyadari bahwa uang yang Om dan Tante kirim itu kebanyakan dari uang yang kemarin aku bayar rumah kontrakannya. Sudah tidak usah, ambil saja sisanya buat kamu ya. Tapi Om, ini banyak banget loh lebihnya. Udah, tidak apa-apa nak, jawabnya itu dengan lembut. Sebenarnya mereka ini kerja apa ya? Kok sampai blobo banget gitu ya sama aku? Padahal kan aku cuma bantu donor darah aja. Tapi gak apa-apa deh. Alhamdulillah, aku dipertemukan sama orang-orang baik di desa ini. Dan selang beberapa menit kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Aku dan mereka pun melahap makanannya. Sesekali kami berbincang-bincang bertukar cerita sampai akhirnya kami tak sadar kalau sudah larut petang. Aku pun pulang bersama mereka. Mereka mengantarkanku sampai rumah kontrakannya. Makasih ya Om, Tan, buat hari ini. Iya sama-sama. Kami pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi saja kami. Jangan sungkan-sungkan, ucap tante itu kepadaku. Setelah mereka pergi, aku pun langsung masuki rumah.
Baru buka pintu, aku pun sudah disuguhi oleh bau anyir. Bau apa ini? Ah, paling tikus mati. Gumamku, aku pun langsung bersihkan diri dan beristirahat. Tidurku malam ini sangat nyenyak, hingga tak sadar kini sudah berganti hari. Sementara kembali kepada Agus. Malam ini mereka tidak nongkrong di warung biasanya. Entah apa yang membuat mereka lebih betah di dalam rumah. Padahal dulu setiap hari setiap waktu pun mereka tidak pernah absen ke warung. Walaupun di sana sekedar duduk-duduk saja. Malam ini Agus di rumah sendirian orang tuanya. Saat itu orang tuanya memang sedang berada di rumah neneknya yang katanya lagi sakit. Jadi sebelumnya, setelah kepergian Teguh mengantarkannya dari rumah sakit, aku mendapatkan pesan WhatsApp dari ibuku. Kuncinya di atas pintu ya nak. Nanti kalau kamu mau makan, tinggal angkatin aja makanannya. Tadi ibu sudah masak, tak taruh di dalam kulkas. Ibu sama bapak sama adik lagi di rumah nenek. Nenek lagi sakit. Kira-kira seperti itulah pesan dari ibuku. Aku pun tak heran karena dari kecil aku sering kali ditinggal sendirian di rumah. Ya walaupun aku sudah biasa ditinggal sendirian, aku masih tetap merasa takut kalau ada yang bunyi barang jatuh atau apalah. Ditinggal lagi. Eluhku dengan sendiri. Aku pun langsung masuk ke kamar lalu membersihkan diri. Beberapa menit kemudian aku pun sudah beres. Aku hanya memakai kaos oblong dan celana pendek saja karena tidak ada rencana mau pergi lagi. Bunyi perutku sudah mulai bergemuruh. Aduh, lapar banget lagi. Mau makan, tapi kok mager ya bangunnya. Derita gak punya pembantu ya gini, repot sendiri. Padahal mah kalau gak punya pembantu kan enak, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Gumamku. Dengan berat hati aku pun keluar kamar menuju dapur. Saat aku mau mengambil makanan di dalam kulkas, sekelibat berbau melati. Anjir, siapa nih yang pakai parfum melati? Gumamku dengan pelan. Goblok Gus, lu kan sekarang di rumah sendirian. Berarti kalau gue sendiri, astagfirullah. Jangan sampai. Ucapku ketakutan. Aku berusaha fokus menghangatkan makananku. Saat lagi fokus-fokusnya lampu di kamar mandi tiba-tiba nyala mati. Aku yang heran pun lalu menghampiri. Baru aja diganti bulan kemarin. Udah konslet lagi. Gumamku sambil mematikan lampunya. Tak lama kemudian lampu itu pun kembali menyala seperti tadi. Namun aku menghiraukannya. Bau melati itu menyengat kembali dan tak hanya lampu kamar mandi saja. Lampu dapur pun yang kini aku lagi masak pun sama seperti lampu kamar mandi. Pikiranku mulai negatif, rasa takut itu kembali muncul menjalar di benakku. Saat aku mengambil piring, tiba-tiba lampu dapur mati dan piring yang aku pegang pun terjatuh. Astagfirullahaladzim, kok mati sih? Apa mati lampu kali ya? Untung aku bawa HP, jadi masih aman di ada senter. Gumamku di dalam hati. Aku menyalakan senter di HP-ku lalu aku berjongkok mengambil piring yang jatuh. Tetapi saat aku mau mengambil piring, aku mendengar dentingan suara sendok dan piring beradu di meja makan. Siapa yang lagi makan ya? Tanyaku dalam hati sambil aku mengarahkan senter ke meja makan namun tidak ada siapa-siapa. Please deh, ya ampun. Jangan dululah, aku di rumah sendirian. Batinku merasa ketakutan. Saat aku mau berjongkok lagi, suara itu pun kembali terdengar dan aku langsung menyorotinya menggunakan senter HP. Namun suara itu tiba-tiba hilang. Dan sialnya, aku melihat sosok wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur, matanya melotot ditambah dihiasi dengan seringai yang mengerikan. Dengan suara tawanya yang khas menggelegar seluruh penjuru ruangan ini. Kamu tidak bisa lari dariku, rintih arwah Ratna. Aku pun langsung duduk mengeringkuk menutupi mukaku dengan lututku sendiri. Di tengah-tengah ketakutanku, lampunya kini mati nyala terus-terusan dan juga diiringi bau anyir yang sangat menyengat. Aku tidak berani mengangkat wajahku hingga beberapa menit kemudian. Hening, bau anyir itu kembali mereda, lampunya pun normal seperti semula. Perlahan-lahan aku membuka mataku melihat keadaan sekitar. Akhirnya saat itu aku bisa bernafas dengan lega. Syukurlah arwah itu tidak mengganggu lagi.
Kini dugaanku salah. Saat aku sudah berdiri di depan kulkas, tiba-tiba seperti ada yang mendobrak pintu kulkas. Apa itu? Namun saat kulihat ke belakang, arwah Ratna kini berada di belakangku. Ia menatapku dengan penuh dendam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hingga akhirnya saat kepala Ratna menoleh ke samping, tiba-tiba kepala itu menggelinding ke arahku. Sekujur tubuhku lemas tak karuan hingga akhirnya aku pun terjatuh. Kepalaku membentur kaki meja, sampai-sampai dahiku itu mengeluarkan darah. Gelak tawanya menggelegar. Ia pun semakin berkuasa di saat seperti ini. Aku yang tak kuasa melihat apa yang kualami saat ini. Akhirnya pun aku pingsan. Dan pada keesokan paginya, orang tuaku pun sudah kembali ke rumah. Namun saat mereka ke dapur, mereka sangat syok karena dikejutkan dengan pemandangan dapur yang super duper berantakan. Pancinya gosong, piring pecah, lampu konslet, dan juga aku yang kini terbaring lemah di dapur dengan dahi yang bercucuran darah. Astagfirullahaladzim, Agus, kamu kenapa nak? Ya ampun, pekik ibuku. Ada apa sih bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja, tanya bapakku sambil berjalan ke arah ibuku. Astagfirullah Agus, pekik bapakku yang ikut terkejut melihatku dan keadaan dapur yang berantakan. Lalu aku pun dibawa ke kamar untuk diobati lukanya oleh ibuku. Setelah beberapa menit kemudian, aku pun mulai tersadar. Rintiku dengan pelan. Nak, kamu sudah siuman? Tanya ibuku dengan khawatir. Aku di mana, Bu? Tanyaku yang belum sepenuhnya sadar. Kamu di rumah, Nak? Kamu di kamar sekarang? Nih, ibu masakin bubur dimakan dulu. Ucap ibuku sembari menyerahkan semangkuk bubur dan juga air minum. Taruh situ aja, Bu. Aku belum lapar. Ucapku pada ibuku. Ya sudah, ibu keluar dulu ya, mau belanja. Pamitnya ibuku kepadaku sebelum ia pergi. Iya Bu, makasih ya Bu. Hati-hati, ucapku sambil menyalami tangan ibuku. Aku pun melamun memikirkan kejadian yang terjadi semalam. Namun lamunanku dibuyarkan oleh notif WhatsApp di HP-ku. Berisik banget, ada apa sih? Gumamku dengan sewot. Hah? 114 pesan belum dibaca dari grup somplak. Grup somplak itu adalah nama grup gerombolannya. Oh, mereka pada ribut Mamat udah sadar. Bagus deh, alhamdulillah kalau gitu. Gumamku saat melihat pesan chat dari temannya di grup. Saat sedang membaca pesan-pesannya, Yanto menandaiku pesan terbarunya. Hari ini kumpul yuk, tanya Yanto di grup. Sorry, gue gak bisa hari ini. Hari ini gue lagi gak enak badan, tulisku di grup itu. Lah, baru siuman ternyata. Gue kira belum sadar juga. Balas Yanto lagi. Ya emang baru sadar nih, gue jadi baru balas. Lalu jadi beneran pingsan Gus? Tanya Teguh yang kini akhirnya ia membalas pesan chat. Aku pun langsung menaruh HP-ku lagi di nakas. Kini aku kembali melamun dan tanpa sadar aku mulai memejamkan mataku yang tadi sudah menahan ngantuk. Mereka bertiga pun tetap pergi untuk nongkrong. Saat di tongkrongan mereka lagi asyik mengobrol, tiba-tiba Aldo datang ke warung itu untuk membeli rokok dan juga beberapa camilan. Saat selesai membayar, ia pun langsung bergegas mau pulang, tapi ada orang yang menyapanya. Awalnya Aldo tak begitu memperhatikan pemuda yang sedang nongkrong itu, tapi ia dipanggil seorang yang tak lain ialah Teguh. Duh, baru kelihatan. Iya bang, ini nih baru keluar rumah lagi, jawab Aldo kepada mereka. Sini duduk dulu, buru-buru amat, ucap Teguh sambil menepuk-nepuk tempat duduk di sampingnya sebagai kode untuk Aldo. Aldo yang paham kode itu pun ia langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. Tumben banget cuman bertiga, yang lain pada kemana? Tanya Aldo. Mamat lagi di rumah sakit, terus Agus juga lagi sakit katanya. Semalam sih dia pingsan, jelas Teguh kepada Aldo. Pingsan? Pingsan kenapa bang? Kurang tahu juga sih, gue juga belum jenguk dia. Ya mungkin nantilah ya, jawab Teguh dengan santai. Oh gitu ya, yaudah bang, saya pamit dulu ya, pamit Aldo ke mereka. Setelah kepergian Aldo,
Udin pun berbisik-bisik ke temannya. Lo ngapain sih deketin anak itu? Ntar kalau dia nyari tahu tentang kasus Ratna gimana? Bisa habis kita, ucap Udin. Gak apa-apa, santai aja. Dia gak mungkin curiga ke kita, jawab Teguh dengan santai. Serah lo, ucap Udin yang mulai capek dengan kelakuan temannya. Saat hari mulai petang, mereka semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya saja kini Aldo sedang melamun di teras rumah. Sementara dari Aldo, gue kok penasaran ya, Ratna meninggal karena apa? Pengen banget gue selidiki, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana. Gumam Aldo di dalam hati. Ia frustasi memikirkan cara agar kasus ini bisa terkuak. Dan akhirnya ia pun menyerah. Ia sudah terlelah bergelut dengan pikirannya. Saat ia sudah puas melamun, kini ia pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat aku akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba aku teringat kejadian beberapa hari lalu yang sempat aku melihat sosok arwah nangis di sini. Aku pun mengurungkan niatnya untuk pergi kamar lalu masuk ke kamar sebelahnya. Saat aku berhasil membuka pintunya, aku terkejut karena tempatnya begitu berantakan. Sebagai orang yang perfeksionis, aku tak tahan melihat kamar itu berantakan. Aku pun langsung mengambil sapu dan pel-pelan. Lalu aku pun bersihkan kamar itu dengan telaten. Satu persatu aku bersihkan, tidak ada yang terlewat. Kasurnya sudah aku tata dengan rapi dan benar, lantainya juga sudah aku pel. Kini hanya satu yang belum aku cek, yaitu lemari. Ya, aku tinggal membereskan lemari, tugasnya pun akan selesai. Banyak banget ada debunya. Bisa sesak nafas nih gue, ucapku sambil berusaha membuka lemari itu. Setelah lemarinya berhasil terbuka, aku begitu terkejut melihat pemandangan yang kini ada di depan mataku. Mulutku menganga melihat ini semua. Hah? Apa maksud dari semua ini? Tanyaku pada diri sendiri. Baju siapa ini? Kok di lemari ini? Dan ini juga kenapa spraynya banyak darah? Ya Tuhan, barang apakah ini? Ucapku sambil memegangi barang itu. Apakah ini bagian bukti dari pembunuhan Ratna? Jika benar begitu, sebaiknya aku simpan saja sebelum orang lain melihatnya, ucapku dengan pelan. Lalu aku pun berlari ke kamar sebelah mengambil kresek hitam dan segera memasukkan semua barang-barang yang ada di lemari tadi. Dan setelah itu, aku menyimpannya dengan pelimpan di bawah kasur tidurku. Pada keesokan harinya, Mamat sudah siuman dan hari ini juga dia sudah dibolehkan untuk pulang. Hari ini dia sudah berada di dalam mobil bersama kedua orang tuanya, yaitu mau menuju ke rumahnya yang tak lupa pula dia mengirimkan pesan di grup. Oi bro, pesan Mamat. Wah, bau-bau udah siuman nih. Udah pulang lu bos? Iya nih, alhamdulillah udah sehat. Nanti kalau udah sampai rumah, nongkrong lagi ya. Agus kemana nih? Tumben banget Agus gak nimbrung. Balasku untuk mereka semua yang ada di grup. Lagi sakit dia, balas Teguh. Tumben banget aku sakit, gak biasanya deh, gumam Mamat di dalam hati. Setelah beberapa menit kemudian, mobilnya sudah terparkir di halaman rumah besarnya. Mamat turun dari mobil dibantu ibunya sampai ke kamar. Lalu ia pun menyelonjorkan kakinya dan ia mulai memejamkan mata. Tetapi ibunya menghalangi anaknya yang mau istirahat. Masih pagi udah mau tidur. Nanti saja nunggu siang, protes ibunya. Ma, udah jam 10 kok masih pagi aja sih? Yaudah siang lah, ucap Mama tak terima. Anak dibilangin kok ngelawan sih? Ucap ibunya dengan nada tinggi. Ya Ma, gak jadi tidur, nanti aja, jawab Mamat mengalah. Ibunya pun sedang membereskan baju-bajunya di lemari. Mamat pun bertanya ke ibunya. Oh iya Ma, siapa yang sudah donorin aku darah? Aku mau bertemu orangnya Ma, tanya Mamat tiba-tiba. Ibunya pun menoleh ke anak semata wayangnya itu. Nanti juga kamu tahu sendiri siapa orang itu. Oh ya, nanti malam Mama adain makan malam bersama ya. Kamu jangan pergi-pergi. Tapi Ma, aku ada janjian sama teman aku. Dia mau jenguk Agus, katanya dia sakit, ucap Mamat menolak. Ya sudah, kumpul aja di sini, panggil temanmu. Sekalian suruh makan malam di sini. Terus
baru kalian ke rumahnya Agus, ucap ibu padanya menyarankan Mamat. Ya udah deh, ntar aku cek temanku. Mau tak mau ia harus menuruti perintah ibunya. Lalu ia pun langsung membuka ponselnya dan mengirimkan pesan chat ke temannya. Oi, nanti malam habis maghrib ke rumah gue ya. Mama ngadain makan malam besar-besaran. Nanti kalian semua datang aja. Kira-kira seperti itulah pesan Mamat untuk temannya. Oke siap bro. Yoi, balas dari teman-teman Mamat. Sementara dari Mamat, dari siang sampai malam orang tuaku tak ada henti-hentinya mengurus hidangan yang akan mereka hidangkan untuk tamu spesial mereka. Waktu menunjukkan jam 6. Makanannya pun sudah siap mereka hidangkan, tinggal menunggu tamunya saja. Akhirnya selesai juga, ucap ibunya Mamat. Aku yang barusan keluar dari kamar pun takjub saat melihat ke bawah. Pasalnya rumah kini begitu menapak ramai dan juga penuh hidangan-hidangan di atas meja. Buset, banyak bener mah. Emang mama ngundang tamu berapa dah? Lumayan banyak sih. Gak apa-apa, kan ya sekaligus syukuran buat kamu nak, jawab ibunya. Atur rumah aja deh, aku pasrah, ucapku sambil berjalan ke arah TV. Saat aku mau menyalakan TV-nya, dari luar terdengar banyak sekali motor dan mobil yang mulai terparkir. Ibu yang mendengar pun langsung keluar menyambut para tamu. Selamat datang semuanya, mari silakan masuk, ucap ibuku dengan ramah. Halo Tan, udah dimulai ya? Tanya Udin yang baru sampai. Belum kok, ayo masuk dulu, jawab ibuku mempersilahkan. Lalu aku dan temanku duduk di depan TV. Satu persatu mereka sudah mulai datang dan menempati posisi masing-masing. Tinggal nunggu satu orang saja yang belum datang. Aku yang tak sabar pun merengek. Nunggu siapa lagi sih mah? Tinggal mulai aja, keburu malam. Nanti kurang satu lagi. Aku yang mulai bete dengan kondisi seperti ini pun, aku membuang muka ke sudut ruangan. Saat itu juga aku melihat seperti ada arwah Ratna yang menghadap kepadaku dengan wajahnya yang seram. Pikirku aku hanya salah lihat saja. Lalu aku mengucek-ucek mataku dan ternyata apa yang aku lihat benar-benar adanya. Arwah itu terus melihat ke arahku dengan senyum yang mengerikan. Aku yang tak ingin melihatnya pun memalingkan wajah ke temanku. Temanku pun menyadari ada yang tidak beres, lalu dia bertanya, "Lu kenapa, Mat?" Gue gak apa-apa, gue," jawabku kepada Teguh. Namun saat aku melihat ke depan, sosok itu pun berada di depanku, lalu dia ketawa menggelegar hingga membuatku pusing, ingin sekali aku memecahkan barang yang ada di depanku. Namun posisinya, di rumahku ada banyak tamu. Aku mau kau bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Aku akan terus menghantuimu hingga kamu mau bertanggung jawab padaku. Rintik Ratna kepadaku. Aku yang pusing mendengarnya. Aku pun memejamkan mata sambil menutup telinga rapat-rapat. Dan selang beberapa menit kemudian, tamu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Permisi, maaf, saya telat, ucap pemuda di ambang pintu. Hah? Aldo? Ucap mereka berempat dengan kompak. Aku yang mendengar nama Aldo disebut pun ikut melihat arah sorot mata temanku. Jadi, tamu undangan yang ditunggu-tunggu itu dia? Batinku. Ibuku sedang berbincang dengan yang lain saat mendengar ada yang baru masuk. Ibuku langsung menghampirinya. Nak Aldo sudah datang. Mari, kita mulai sekarang, ajak ibuku. Iya Tan, maaf ya, saya telat. Tadi ada urusan sebentar. Iya, sudah tidak apa-apa kok. Semuanya mengambil posisi duduk masing-masing. Aku duduk berhadapan dengan Aldo, di mana aku sebelah kiri ayahku, sedangkan Aldo di sebelah kanan ibuku. Acaranya kini berjalan dengan lancar. Setelah selesai makan, mereka tidak langsung pulang, melainkan kumpul dulu di ruang tamu sambil mengobrol-ngobrol. Lalu aku bertanya ke ayahku, "Oh iya, rumah kontrakannya sudah ada yang kontrak belum?" "Sudah." "Siapa?" "Aldo." "Oh," jawabku dengan singkat kepada ayahku. Suasana menjadi canggung. Aku terhanyut dalam pikiranku sendiri. Seringkali aku melamun, merasa bersalah karena ulahku sendiri yang telah membunuh Ratna.
Ah, jadi dia yang ngontrak di sana. Bagaimana bisa? Gumamku dalam lamunan. Aldo pun hanya menyimak obrolan orang tua Mamat dengan teman Mamat. Tetapi Yanto menyadari bahwa sedari tadi Mamat melamun. "Ngapa lu tiba-tiba bengong?" tanya Yanto sambil menyenggol lengan Mamat. Gue gak apa-apa kok. Jawabku menutupi dari mereka. "Ya udah deh, benar kalau gak apa-apa." Oh iya, kok tumben Agus gak ikut? Agus lagi. Agus kan sakit. Sakit? Sakit apa emang? Gak tahu, gue telepon juga gak diangkat. Besok kita jenguk ke sana ya. Nanti kumpul di sini sebelum ke sana. "Lo mau ikut gak?" ucap Teguh menawarkan kepada Aldo. Namun Aldo melihat ada tatapan yang tak suka dari sorot mata Mamat dan lainnya. Gak usah bang, aku juga kan gak begitu akrab sama dia. Titip salam saja ya, semoga cepat sembuh, jawab Aldo. Oh ya sudah deh, gak apa-apa. Waktu menunjukkan pukul jam 11 malam. Teman-temanku pun sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Kini aku sudah berada di dalam kamar. Aku teringat dengan perkataan ayahku yang konon katanya rumah itu kini ditempati oleh Aldo. Kalau dia nyari tahu tentang rumah itu, gimana ya? Gumamku di dalam hati. Bentar. Kayaknya dulu belum dibuang di bajunya. Coba gue tanya mereka di grup ah. Bro, dulu pas bunuh Ratna, bajunya kalian kemanain? Ya masih utuh lah di dalam lemari. Itu kan lo yang nyuruh taruh situ. Ya udah deh gue taruh situ aja, jawab temannya. Anjing, rumah itu udah gue kontrakin cok. Gue juga lupa beresin dulu. Dan sekarang yang kontrak itu Aldo. Gimana ya kalau dia tahu? Lah, serius lo? Bisa mati kita. Gue gak ikut-ikutan ya. Semoga saja Aldo kan nemuin barang buktinya. Iya deh. Setelah mengirimkan pesan di grup, aku sedikit lega ya meskipun aku tidak tahu kenyataannya gimana. Aku pun memikirkan cara agar bisa ke rumah Aldo. Tak lama kemudian aku sudah terlelap di dalam mimpiku. Di tengah-tengah tidurku, yang nyenyak samar-samar aku mendengar rintihan Ratna lagi. Aku mendengar seperti ada yang menangis meminta tolong. Namun saat itu aku tak begitu memperdulikannya. Aku pun tetap melanjutkan tidurku hingga pagi hari. Lalu keesokan harinya, aku meminta temanku untuk berkumpul di warung biasanya. Aku pun mengirimkan pesan di grup WhatsApp. Oi, sini kumpul. Di tempat biasa, gue mau ngomong sesuatu. Ucapku di grup WhatsApp. Tak butuh waktu lama mereka pun sudah sampai di warung. Lalu Udin pun membuka suara. "Lo mau ngomong apaan sih?" Gue rencananya pengen main ke rumahnya Aldo. Mau ngambil barang buktinya. Bahaya kalau sampai dia tahu, jawabku kepada dia. "Tapi gimana caranya? Sedangkan kita ini gak deket sama Aldo," ucap Udin kepadanya. "Oh iya, Go, lo kan dekat ya sama Aldo?" "Ya, gak begitu dekat sih." "Nah, gimana kalau lo yang bilang ke Aldo kalau kita mau main ke rumahnya? Terus ntar lo ajak Aldo keluar dulu. Kita mau cek lemarinya dulu," jelasku kepada Teguh. "Boleh deh, ntar aku bilangin," jawab Teguh mengiyakan. Setelah membicarakan itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Saat di perjalanan pulang kebetulan Teguh berpapasan dengan Aldo. Ia pun teringat percakapan tadi pagi, yaitu dengan Mamat di warung. "Do, ntar malam lo free gak?" tanya Teguh kepada Aldo. Free sih bang. Emangnya kenapa?" "Jadi gue sama teman gue ada niatan mau main ke rumah lo. Boleh kan? Ya hitung-hitung biar kita lebih akrab aja gitu. Gantian nongkrong di rumah lo." "Oh boleh sih bang. Nanti tinggal ke rumah aja ke papa santai," jawab Aldo mengiyakan. "Oke deh, ntar gue kabarin ya ke teman-teman gue." "Yoi bang." Malam pun telah tiba. Sebelumnya Teguh sudah mengirimkan pesan di grup kalau mereka semua diizinkan bermain ke rumah Aldo. Tak butuh waktu lama mereka pun sudah ada di depan rumahnya. Tok tok tok. Pintu rumahnya pun diketuk oleh Teguh. Aldo yang mendengar itu pun langsung berlari ke depan membukakan pintu untuk mereka.
Silakan masuk bang, ucap Aldo kepada mereka. Mereka semua pun masuk ke dalam rumah Aldo dan duduk di ruang tamu. Setelah beberapa menit mengobrol, akhirnya Mamat memberikan kode ke Teguh supaya Teguh ini mengajak Aldo keluar rumah. Teguh pun memikirkan cara agar ia keluar rumah dengan Aldo. Kunci mobil lo di mana ya, Mat? Tanya Teguh pura-pura lupa. Ya bener aja lo. Lupa kali ya lo, belum diambil. Sana Gi, cek dulu, siapa tahu udah di mobil. Saran Mamat kepada Teguh. Do, anterin gue yuk ke depan, nyari kunci mobil. Gue takut sendirian gini, ajak Teguh kepada Aldo. Ya udah deh bang, ayo gue antar. Aldo pun saat itu mengiyakan dengan berat hati. Saat Aldo dan Teguh sudah keluar rumah, Mamat dan Udin pun langsung masuk ke kamar yang saat itu untuk mengeksekusi Ratna, sedangkan Yanto menunggu di ruang tamu. Mamat dan Udin pun berhasil masuk ke ruangan itu. Namun mereka terkejut karena tempatnya sudah rapi. Dan saat mereka membuka lemari, mereka juga dikejutkan lagi karena barang bukti sudah tidak ada di sana. Lalu mereka berinisiatif ke ruang bawah tanah. Namun hasilnya tetap sama saja, tidak ada barang bukti satupun. Udin pun mulai mencurigai bahwa Aldo menyimpannya di kamarnya sendiri. Gue curiga nih, mungkin Aldo nyimpan di kamarnya sendiri, ucap Udin dengan curiga. Bisa juga sih, soalnya kita cek di tempat juga tidak ada. Aldo yang melihat tingkah aneh Yanto pun curiga. Bang, Yanto kenapa gitu dah? Kayak lagi jaga-jagain sesuatu. Gumam Aldo di dalam hati. Satu langkah Aldo pun mundur ke belakang untuk mengintip Yanto, tapi gerakannya disadari oleh Teguh. Do, sini bantu nyanterin, pinta Teguh ke Aldo. Iya bang. Bang Mamat sama Udin mana ya? Kok gak ada? Aneh banget dah tinggal mereka, gumam Aldo di dalam hati. Dan selang beberapa menit kemudian, Teguh pun sudah menemukan kunci mobilnya yang sengaja ia jatuhkan di pot bunga sebelum masuk rumah Aldo. Nah, ini dia nih, ucap Teguh. Udah ketemu ya bang? Udah nih, ayo masuk, ucap Teguh sambil menunjukkan kuncinya. Parkiran Teguh ternyata salah. Mama dan Udin pun belum menemukan barang buktinya. Mereka sedang mencari di kamar Aldo. Udah belum? Mereka jalan ke sini nih, tanya Yanto ketakutan. Bentar, ini mau buka pintunya susah kuncinya, jawab Mamat. Mamat yang melihat Teguh dan Aldo berjalan masuk ke dalam rumah pun langsung menyuruh Udin untuk pingsan. Din, lo pura-pura pingsan sekarang cepat. Lah, kenapa gue bang? Udah, buruan, mereka kesini. Dengan terpaksa Udin pun pura-pura pingsan bersamaan dengan masuknya Teguh dan Aldo ke dalam rumah. Brok, terdengar suara Udin terjatuh pingsan. Tolong bantuin, Udin pingsan, teriak Mamat penuh sandiwara. Hah? Bang Udin pingsan? Gumam Aldo dengan pelan. Teguh dan Yanto pun langsung berlari ke arah Mamat, lalu Mamat meminta untuk segera dibukakan pintu kamarnya. Do, buruan, buka kamarnya, kasihan Udin, pinta Mamat ke Aldo yang masih termenung melihat kejadian ini. Iya bang, tunggu ya bang. Aldo pun membuka pintu kamarnya, lalu membawa Udin tidur di ranjangnya. Seketika Mamat mengukir senyum bibirnya saat ia melihat plastik di bawah kolong tempat tidurnya. Mamat pun langsung berpikir kalau itu pasti barang buktinya. Tanpa pikir panjang, Mamat dan Yanto membopong Udin ke dalam kamar Aldo. Lalu Teguh memerintahkan Aldo untuk bikin teh terlebih dahulu. Go, sana buatkan teh dulu buat Udin, pinta Mamat. Gue mana ngerti coy. Aldo yang pekaan pun langsung menyahutnya. Biar gue bantu bang, ayo ke dapur, ajak Aldo ke dapur. Saat Aldo dan Teguh ke dapur, Mamat pun langsung memerintahkan Yanto untuk mengambil plastik yang ada di bawah kolong tempat tidurnya. Itu plastik di bawah kolong, ambil, lalu taruh di bagasi dulu. Sananto, buruan, keburu Aldo sama Teguh balik ke sini, suruh Mamat ke Yanto. Iya, ucap Yanto menuruti permintaan Mamat, dan sebelum ia bawa keluar, ia sudah mengeceknya terlebih dahulu. Saat Yanto berjalan keluar membawa plastik itu, Aldo pun ternyata sempat melihatnya. Bang Yanto bawa plastik apa itu? Kok gede banget ya? Kayak yang ada di kamar. Biarin dah, gumam Aldo di dalam hati. Setelah beberapa menit kemudian,
Aldo dan Teguh pun sudah selesai membuat teh dan kembali ke kamarnya. "Ini bang, tehnya diminum dulu," ucap Aldo kepada Udin yang sudah siuman. Makasih ya. Ucap Udin. Aldo pun hanya mangguk-mangguk. Mamat yang sudah lega mengambil barang buktinya pun mengajak Udin untuk keluar dari kamarnya. Dan segera dia pun mengajak untuk pulang ke rumah. Udah agak enakan, Din? Kalau udah, ayo pulang deh. Udah malam gini nih. "Udah, ayo," jawab Udin. Mereka semua pun keluar dari kamar Aldo, lalu berpamitan dengan Aldo. "Makasih ya, Do. Maaf udah ngerepotin nih." "Iya, sama-sama bang. Sama sekali gak ngerepotin kok. Santai saja bang." "Ya udah, kita pulang dulu ya." "Iya bang, hati-hati." Mereka pun pulang dengan perasaan yang lega. Akhirnya lega juga gue. Ucap Mamat sambil menghela nafas panjang. Gue juga lega banget. "By the way, bagus juga di Lumat," sanjung Udin kepada Mamat. "Iyalah, gue gitu loh," jawab Mamat dengan sombong. Setelah Aldo mengantarkan mereka ke depan pintu gerbang, Aldo pun kembali masuk dan membereskan gelas-gelasnya yang berantakan. Setelah semuanya beres, Aldo pun ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Capeknya. Gue jadi keinget, tadi plastiknya masih ada gak ya? Gumam Aldo dengan pelan. Lalu dia pun mengeceknya di bawah kolong. Dan ternyata memang benar, plastiknya telah dicuri oleh Aldo. Lah, bener kan? Tadi plastik yang di sini diambil. Tapi buat apa ya mereka? Tanyaku curiga di dalam hati. Biarin deh, mungkin itu peninggalan punya saudaranya, ucap Aldo berpikir positif. Setelah mengatakan itu, Aldo pun tertidur dengan lelap. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.